Jam berapa? Itu nanti jam 5 lebih 5:49. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus selalu kita jaga dengan ketakwaan, dan takwa yang terbaik itu di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik itu di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan Nabi mengatakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah, maka di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dipelajari isinya, maka mereka akan mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian waghasyiathumur rahmah, dan mendapatkan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan dilindungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Dan masih banyak lagi faedah dari majelis ilmu, termasuk ikan-ikan di lautan, di sungai-sungai memintakan ampun buat panjenengan, para malaikat memintakan rahmat, Allahumma fir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka, ampunilah mereka, buat mereka yang masih mau duduk di majelis ilmu. Dan ketika itu terjadi di antara dua waktu sholat, maka itu dihitung sebagai sholat, bahkan nanti dianggap sebagai bimanzilatil mujahid fisabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga kami dengan sambil senderan ban itu terus dilem, terus dibuka meratangi, mati syahid Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu niku menyenangkan, tinggal duduk mendengarkan, kemudian banyak pahala, banyak faedah. Dan yang paling penting di atas ilmu, di atas Quran dan Sunnah, itu kita keluar menghasilkan ilmu, membawa ilmu, tenang dalam menjalani hidup, tidak usrak aja. Kadang ada orang sugih usrak, orang duwe usrak gitu kan. Nah, karena tadi itu tidak mempunyai sakinah di dalam dirinya. Nah, sakinah itu didapatkan dari majelis ilmu salah satunya. Dan agar kita mendapatkan sakinah, maka bentuk majelis ilmunya salah satunya adalah mempelajari akidah. Dan di antara bentuk mempelajari akidah adalah mengenali bagaimana kemudian keyakinan seorang muslim seharusnya berjalan. Wabil khusus sekarang kita ada di bulan Muharram, maka kita membahas akidah seorang muslim di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Jadi yang menetapkan 12 itu Allah, bukan manusia manapun. Dan itu sudah ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika langit bumi diciptakan, kita belum ada, Allah sudah tetapkan bulan itu 12. Dari 12 minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Itu Allah yang memutuskan. Jadi semua itu SK-nya datang dari Allah, tidak ada manusia yang bikin-bikin. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menegaskan Nabi harus sama dengan ayat. Apa kata Nabi? Salah satu mutawaliyah, 3 bulan haramnya itu berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, ini bulan 11-12, wal Muharram bulan 1. Kemudian yang berikutnya Rajab Mudhar, dan bulan Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumadi akhir dan Sya'ban, bulan ke-7. Nah, dari situlah kemudian Nabi SAW mengabarkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang lebih baik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Jadi dari 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Sya'ban, Nabi hanya menyebut satu sebagai bulan Allah, yaitu Muharram, al-Muharram. Nah, ulama menegaskan sesuatu kalau disandarkan kepada nama Allah, maka itu berarti baik. Ini akidahnya di situ tuh, letak akidahnya. Jadi pertama kita meyakini 12 bulan itu Allah yang menetapkan Allah, 12 bulan itu yang menetapkan Allah. Kemudian dari 12 yang milih 4 itu juga Allah. Ditetapkan setelah
diciptakan langit dan bumi, dan pada waktu itu kita belum ada. Dan Nabi menegaskan itu dalam penegasannya dari 4 yang Muharram disebut sebagai Sahrullah. Ulama mengkonfirmasi sesuatu kalau disebut kata Allah setelahnya berarti itu baik. Contoh, misal tadi Sahrul itu bulan, begitu udah jadi Sahrullah, bulan Allah, berarti bulan yang baik. Nah, ternyata Sahrullah itu khususnya itu Muharram. Baitun itu artinya rumah. Begitu sudah Baitullah, rumahnya Allah, ini bukan rumah jenengan, tapi masjid. Tapi kalau Baitun itu bisa rumah kita dengan tempat itu. Nah, maka begitu sudah Baitullah, itu sudah bukan rumah kita lagi, itu sudah masjid. Makanya ketika ada Baitun yang diwakafkan jadi Baitullah, itu yang dulu duweni tidak boleh ngaku-ngaku ki masjidku, tidak boleh. Kenapa? Wa annal masajida lillah. Masjid itu sudah diwakafkan, maka itu milik Allah. Makanya tidak boleh ki masjidku sing bangun aku, jenengku. Nah, nek memang masih sertifikatku, pengurusnya segera mensertifikatnya di sertifikat wakaf, biar nanti anak cucunya enggak ngedol. Kadang enten sing ngoten niku, enggak di sertifikat wakaf, nah nanti cucunya lupa sama semangat kakeknya, dijual. Akhirnya masjidnya digusur. Masjid enten, pesantren enten digusur karena belum disertifikat sama pengurusnya. Nah, maka ketika itu Baitun, maka dulu juga ada Asadun. Asadun itu singo, kewan, binatang. Begitu udah Asadullah, itu bukan binatang. Singanya Allah itu julukan untuk seorang sahabat yang ahli dalam peperangan, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, nanti ada juga Saifun, pedang, benda. Begitu Saifullah, bukan ngomongkan pedangnya, tapi julukan untuk orang lagi, Khalid bin Walid. Dan masih banyak Pak yang semisal dengan itu, yang ketika disandarkan nama Allah berarti itu sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan bulan-bulan haram disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, "Innallaha iftataha sanah bi syahril haram." Allah membuka tahun itu dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram tadi. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan menutupnya dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Walaisa sahrun fi sanah ba'da syahri Ramadan aqdamu indallahi minal Muharram. Dan beliau berkeyakinan tidak ada bulan yang lebih utama setelah Ramadan kecuali bulan Muharram. Maka pertanyaannya, kenapa disebut sebagai bulan-bulan haram? Karena kita tahu nih haram itu yang diharamkan loh. Nah, nanti orang yang diharamkan itu namanya mahram. Jadi kita punya adik atau kakak, nah itulah mahram kita. Dimana kita nggak boleh menikahi adik dan kakak kita, itu mahram abadi. Nah, jangan salah dengan kata muhrim. Nah, muhrim itu orang yang pakai kain ihram. Aku kalau dia kan muhrim, nah itu tidak benar ya, benar itu mahram. Nah, maka kenapa disebut bulan haram? Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 5 dikatakan faidan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Pada bulan haram itu kaum muslimin tidak boleh berperang. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya orang Islam tidak boleh memulai peperangan di bulan haram. Tapi kalau melindungi diri boleh. Bedakan. Nah, kenapa? Karena bulan mulia. Nah, kemudian yang kedua disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 36. Di akhir ayatnya dikatakan fala tadlimu anfusakum fihinna, dan jangan kamu fala tadlimu fihinna anfusakum, dan jangan kamu mendolimi dirimu pada bulan itu. Nah, ini menjadi dalil secara khusus di bulan-bulan haram itu kita dilarang bermaksiat. Nanti Imam Qatadah rahimahullah berkata, inna dzulma fil ashuril hurum aqdamu khati'atan wa wisran minad dzulmi fi ma siwaha. Orang-orang yang bermaksiat di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan biasa. Jadi umpama maksiat niku seorang membohongi temennya, dosanya segede aqua gelas misal gitu. Nanti di bulan haram niku ya sama satu tapi lebih gede. Jadi nek tadi contohnya adalah aqua gelas misal ukuran dosanya. Nah, nek dilakukan di bulan haram mungkin aqua gelasnya diganti ember gitu, untuk gede. Atau yang ditipu orang banyak, nggak cuma satu, tipu wargane, rakyatnya gitu kan. Ya, berarti embernya diganti toren gitu, gede benar gitu kan. Ya, maka seorang muslim harus berhati-hati di bulan haram. Jangan sampai tetap bermaksiat. Nah, apesnya kita di bulan Ramadan setannya
dibelenggu di bulan haram. Tidak ada dalil yang menunjukkan setannya dibelenggu. Padahal di bulan haram, di bulan Ramadan sekalipun, walaupun setannya dibelenggu, masih banyak manusia yang berbuat maksiat. Mungkin saya pernah cerita di sini, ngisi pengajian tentang gilingan bulan Ramadan gitu, lewat RRI, tetap aja ada yang praktek di sana. Nah, maka ketika di bulan Ramadan aja ada, bulan haram tambah banyak gitu ya. Karena moyak butuh dan tak pituruti alasannya gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harusnya mengagungkan bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Nah, ketika kita dilatih 5 kali dalam setahun, 5 bulan dalam setahun, harapannya 7 bulan berikutnya kita terlatih untuk menjaga diri, menjaga iman, menjaga nafsu dari berbuat maksiat. Ini yang kemudian dikatakan oleh Abu Usman An-Nahdi, kanu yu'addimuna salasa asyarat. Kami adalah orang-orang yang mengagungkan 10 yang 3. Al-asrul akhir min Ramadan, wal asrul awal min Dzulhijjah, wal asrul awal min al-Muharram. Jadi bulan-bulan haram dan Ramadan itu kami agungkan. Nah, di dalamnya ada yang lebih agung, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, dan 10 awal Muharram. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama, memperbanyak ibadah, menjauhi kemaksiatan di 5 bulan ini. Harapannya 7 bulannya itu menjadi orang-orang yang terbiasa beramal sholih. Kita misal dulu Pak Satoto, Pak Satoto, dulu jadi pejabat, diklat kepemimpinan, pimpinan lah 4 kali, wah elah, 4 kali itu untuk jadi pejabat sampai selesai gitu kan. Nah, 4 kali untuk sampai selesai. Nah, kita sebagai manusia karena jiwanya selalu meronta-ronta untuk berbuat maksiat, inna nafsal amaratum bisu. Manusia itu jiwanya selalu mendorong untuk berbuat jelek gitu. Kemudian kita dititipi jin korin yang selalu bisiki jelek. Kemudian yang ketiga, kalau kita keluar rumah ketemu orang di jalan, di kantor, di mana-mana, itu ketemu fitnah yang kadang yang ngajak jelek. Maka 3 kejelekan ini datang terus setiap hari. Maka kita latihannya nggak cuma 4 kali selama hidup, tapi 5 kali setiap tahun, diulang-ulangi setiap tahun. Nah, maka harapannya biar benar-benar terprogram sampai selesai, kita itu menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Tapi ya itu tadi, banyak manusia yang tidak menghayati latihan ini loh, sehingga nyantai-nyantai dan tidak paham. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu agar memahamkan kita. Ternyata Allah menyiapkan mekanisme latihan jiwa sampai 5 kali dalam setahun. Nah, sehingga Nabi SAW kemudian mengatakan tadi yang di depan saya sampaikan, Abdulus yang ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan itu bulan Muharram. Nah, nanti dalam sebuah hadis disebutkan anna Rasulullah SAW lam yasmi syahrul kamilan qatun ghairu Ramadan. Nabi tidak pernah puasa sebulan full kecuali Ramadan, walam yakun yasumu syahrun aksara min Sya'ban. Dan tidak berpuasa lebih banyak setelah Ramadan itu di bulan Sya'ban. Nah, nanti ulama khilaf berapa hari ya. Saya termasuk yang pemegang pendapat 15 hari di bulan Sya'ban. Sehingga nanti kalau kemudian dengan mau berpuasa Muharram, nah itu puasa apa? Bukan puasa khusus dengan tata cara khusus, bukan ya puasa sunnah itu yang dengan perbanyak. Apa itu? Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian puasa Daud. Neng totalnya jangan lebih dari 15, berarti maksimal 14. Jadi kalau misalnya Senin Kemis setiap pekan dikali 4, 8 tambah Ayyamul Bid 3 tambah 8, 11 itu pun cukup. Atau kalau jenengan mau puasa Daud ya 1 hari puasa 1 hari enggak, itu maksimal kalau sebulan kan 15. Jenengan kurangi 1 ketemu 14 itu ya pun cukup. Nah, aku pengen puasa Daud kalau Senin Kemis piye Mas? Niku mungkin malah bingung jenengan. Senin poso, Selasa mboten, Rebu poso, Kemis kudune kan mboten, nek ketemu Kemis ngene poso. Bar poso terus kudune kan boten. Ini padahal nek ngomong ke Daud itu kudune Jumate poso gitu. Makanya Nabi mengatakan khairus siyam, sebaik-baik puasa sunnah yaitu siam Nabiullah Daud, puasanya Nabiullah Daud. 1 hari puasa 1 hari enggak. Nah, ketika dikatakan sebaik-baik maka Daud ketemu Senin Kemis. Dengan ketika sudah pilih Daud ya enggak usah mikir dia Senin Kemisnya, maka enggak marahi bingung. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nek Senin Kemisnya enggak, Daud yo enggak, Ayyamul Bid enggak, paling boten niki. Apa itu? Kata Nabi, siyamu yauma Asyura
ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah alladzi qablahu. Puasa di bulan Muharram tanggal 10 itu yang dikenal dengan puasa Asyura, moga-moga kata Nabi bisa menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Nah, inilah yang kemudian sama orang Jawa diambil belakangnya terus jadi kata bulan Suro, Asyura. Nah, kok orang komplit. Nah, zaman dulu ilmu belum banyak menyebar. Nek nganggo depane ya kon ketoke eli gitu loh, Asyura gitu kan. Makanya kan ketok jelek. Makanya diambil belakangnya suronya gitu. Makanya karena sekarang ilmu sudah banyak ya, nah, maka kita jadi tahu Asyura itu bukan ngomong ke asunya itu gitu, tapi tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ketika Nabi berpuasa di tanggal 10 itu, para sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wa nasara. Tanggal 10 itu tanggal yang juga diagungkan orang Yahudi dan Nasrani, dan Nabi itu paling nggak senang kalau ritual Islam sama dengan agama lain. Makanya Nabi langsung menjawab, fa idza kana al-amul muqbil, nek kirane umurku tahun ngarep dawa insyaallah, kata Nabi, sumna yaumut tasik, kita mulai puasa tanggal 9. Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi umurnya tidak panjang sampai tahun depan karena meninggal. Nah, sehingga ketika jenengan kersa niku puasa Daud di bulan Muharram, nek rumangsa pokean nggih puasa Senin Kamis tiap pekan dikali 4 berarti 8. Nek niku nggih pokean nggih paling boten Ayyamul Bid. Ayyamul Bid niku 13, 14, 15 Hijriah. Sampai di 15 itu jenengan akan melihat bulannya bunder seser, kadang bulannya kaya rino, padahal bengi-bengi gitu kan. Maka Ayyamul Bid itu menunjukkan soal padamnya bulan, bukan kemudian poso putih, nggih klambi putih, terus sarung putih, kopiah putih, mangan sego putih, banyu putih, gitu, susunya putih, gitu, mboten nggih. Nah, maka itu lebih ke puasa seperti biasa, tapi di tanggal 13, 14, 15. Nek niku nggih mboten, paling mboten 9 dan 10. Lala 9 nggih pun lewat wingi gitu kan. Nah, nek niku nggih mboten, paling mboten 10 nah 10 sakniki. Nek jenengan mau sahur ya alhamdulillah, nek mboten sahur dari ngujuk dari dahar, 5 poso mawon mboten apa-apa. Ya mung kari niki gitu. Sesuk pun 11 gitu. Niku nek jenengan ngitung 1 Muharram dinten Jumat yang lalu. Tapi nek jenengan ngitungnya mulai Kamis ya berarti maju kan. Niki pun 11 berarti. Nah, monggo dimanfaatkan waktu yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan bahwasanya bulan Muharram itu kita tidak boleh atau dilarang keras berbuat maksiat. Kenapa? Di depannya tadi sudah disebutkan karena itu Sahrullah. Ketika disebutkan Sahrullah itu bulan mulia, sehingga Imam Qutadah mengatakan berbuat dosa di bulan mulia itu dosanya lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Sematan ugi ketika gitu, seorang muslim itu haji umroh, sholat tenriko pahalanya kan 100.000 kali lipat daripada di sini di Mekah sana gitu kan. Nah itu nek dikali-kalikan, dibagi-bagi, kira-kira 1 kali sholat tenriko itu pahalanya lebih baik daripada 54 tahun dengan sholat tenriki 1 kali toh. Nah nanti ulama menjelaskan nek pahalanya dikalikan segitu banyak maka dosanya juga lebih besar. Makanya berbuat dosa di tempat-tempat utama dan di hari-hari utama itu dosanya lebih besar. Nah, parah melih kadang enten jamaah haji atau umroh gitu kan, bar tawaf niko, terakhir kan pengen mencium Hajar Aswad, wong ketok kangelan diparani wong Indonesia. Napa, Pak? Diparani tawari napa? Tawari nyebrang ning kon bayar 200 real. Jadi di tengah kiblatnya kaum muslimin di tanah suci ada percaluan yang terjadi di sana. Makanya itu musibah nih. Dan panjenengan harus paham hukumnya mencium Hajar Aswad itu sunnah. Jadi memang ada kesulitan jenengan nggak bisa, ya nggak dosa jenengan kalau nggak mencium, cukup melambaikan tangan. Nah, nek niku sunnah, sedangkan suap menyuap percaluan itu haram. Nah, sunnah ketemu haram, maka urutannya pripun? Tinggalkan yang sunnah supaya tidak melanggar yang
haram. Tapi rumangsa sangune akeh, ya wis ora apa-apa. Bahaya. Ternyata sing nawari piyai setri, sing ditawari piyai jaler, digantilah tangane niku digeret. Melakukan kemaksiatan di tengah Masjidil Haram, di depan Ka'bah gitu kan. Bayar meneh gitu kan. Itu musibah luar biasa ya. Makanya ini perlu dipahami. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini bulan mulia, bulan suci, justru kaum muslimin banyak yang keliru. Kelirunya bahkan di level akidah. Makanya kita tadi di awal pembukaannya kita ngomongin akidah nih. Level akidahnya seperti apa? Nah, disebutkan oleh sebagian orang ojo nikah ning wulan suro, mergone mengko napa cilaka. Nek ora ngurumah tanggane gampang kerah. Nek kerah engko marai bubrah gitu kan. Nanti ada lagi yang bilang nek nikah ning wulan suro engko ora duwe anak. Ada lagi yang bilang nek nikah ning wulan suro engko rezekine seret. Macam-macam. Lah kok yo ngono Mas? Oke, saya nggak akan ngomongkan apa pendapat, kita ngomongkan fakta aja. Faktanya apa? Sebelum suro, ulem-ulem undangan banyak, pas suro sepi, you know? Gedung-gedung kosong, naib-naib nganggur. Nah, bar suro mengirami melih, itu fakta. Kenapa kok seperti itu ya? Tadi dilandasi keyakinan itu. Lalu bagaimana Islam mendudukkan? Jawabannya simpel. Nabi mengatakan apa? Qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman, Yudini ibnu Adam, manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Bukan secara fisikly, bukan, tapi verbal, yaitu apa? Ya subud dahro. Mereka menghina masa, menghina tanggal, bulan, tahun, pasaran, weton. Dikatakan ini tanggal sial, bulan sial, tanggal gak baik, weton gak baik, dan seterusnya. Wa anad dahru, padahal sing gawe kuwi mau aku. Yang menetapkan aku, tadi sudah dijelaskan 12 bulan Allah yang tetapkan, diambil 4 Allah yang memutuskan, dan itu dilakukan setelah diciptakan langit bumi. Waktu itu kita belum ada. Begitu kita ada, malah kita menyakiti yang membuat yang tadinya tidak ada jadi ada, yaitu Allah. Nah, bentuknya apa? Menghina masa, padahal Allah yang menciptakan masa. Dan Allah menekankan lagi dengan kalimatnya biyadiyal amru. Urusan mereka itu aku yang pegang, hidup mati mereka aku yang pegang, rezeki mereka aku yang pegang, punya anak dan enggak aku yang pegang. Nah, maka ketika kita menghina masa dengan asumsi nanti biar keluarga begini begitu, rezeki begini begitu, ini malah wale-wale. Sing bener gimana? Jangan dihina. Kenapa? Karena yang membuat masa itu Allah, yang mengatur semua itu Allah gitu. Uqallibul laila wan nahar, bahkan Allah menekankan bahkan siang malam itu mereka nggak bisa membuatnya, justru aku yang menatanya. Kalau siang malam pergantian hari aku yang mengatur, berarti ganti pekan, ganti bulan, ganti tahun, ganti pasaran, ganti weton, ya semua aku yang mengatur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh mengatakan meyakini adanya hari, bulan, tanggal, tahun, weton, pasaran jelek, nggak ada. Akidahnya yang benar gimana? Semua hari baik, semua pasaran baik, semua weton baik, semua bulan baik, semua tahun baik. Di antara yang baik ada yang terbaik, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, baik semuanya. Di antara 7 ini yang terbaik Jumat, oke, kita sepakat. Setelahnya ada Senin dan Kamis, betul. Tapi sisanya jelek, enggak. Pon, wage, kliwon, legi, paing, semuanya baik. Terus di antara yang terbaik mana? Enggak tahu, enggak ada dalil, itu cuma berlaku di Jawa. Lo berarti nek lo kliwonnya jelek, mana malam buat kliwon, itu juga salah ketika dikatakan seperti itu. Makanya semuanya baik. Karena enggak ada dalil, saya enggak berani mengatakan yang terbaik yang mana kan gitu. Nah, termasuk bulan juga itu. Bulan haram ada, bulan Hijriah ada 12. Di antara 12 Allah pilih yang terbaik Ramadan, yes. Kemudian ada 4 bulan haram yang terbaik, yang baik. Di situ ada tadi Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 4 ini yang terbaik Muharram, ya. Tapi bukan berarti terus 7 sisanya jelek. Semuanya baik.
Makanya jangan sampai keyakinan orang-orang Cina itu kita pakai. Nek tahun babi, tahun tikus, tahun ular nopo, gitu. Tahun buaya buntung gitu enggak ada gitu. Makanya dalam Islam semua bulan, tanggal, tahun, hari, weton, pasaran baik. Kok ada yang terbaik? Ya, gitu kan. Jangan sampai kita katakan ada yang jelek, dan Allah merasa disakiti ketika seseorang mengatakan ada hari sial, hari jelek, tanggal sial dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sama kayak anak. Ketika kita dikaruniai putra mau putri, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu lahir sesuai fitrah, baik berarti. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Bapaknya lah, ibunya lah yang membuat dia itu jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Anakku alhamdulillah mas orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi, Islam. Ning Islam ra salat ya bapak meneh niku mungkin tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu nek saya gambarkan itu itu kayak fungsi X sama fungsi Y. Fungsi X ini adalah kreasi dari bapaknya. Bapaknya lah nanti yang menata iso sholat apa enggak ya bapaknya yang tanggung jawab, kenal Allah apa enggak ya bapaknya yang tanggung jawab. Nah kok sudah dikenalkan, sudah disekolahkan, sudah dididik, sudah diajak ngaji dan seterusnya, maka pertanyaan berikutnya, permasalahan berikutnya adalah sumbuye. Sumbuye itu apa? Teman, dia berteman dengan siapa? Makanya selain kita pahami semua anak itu baik, kita juga harus melihat kebaikan anak itu juga hasil dari pertemanan. Nabi mengatakan almaru ala dini khalili, manusia itu terlihat tergantung pada temannya. Fal yang durman yukhaliluh, lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang baik, kata Nabi, kayak berteman dengan penjual parfum. Nek syukur-syukur alhamdulillah dikasih, mau enggak paling enggak mencium bau harum. Tapi kalau berteman dengan orang jelek, diinfokan oleh Nabi mirip kayak orang yang berteman dengan pandai besi. Harus hati-hati karena potensi kepletian, nanti bajunya bolong. Paling tidak nek enggak bolong, mambu sangit. Nah, maka orang tua yang paham ini, anak itu adalah hasil dari pendidikan orang tuanya dan interaksi dengan temannya. Makanya nanti ada orang tua yang gagal di mendidik, ya anaknya gagal juga di pergaulan. Ada orang tua yang gagal berhasil di pendidikan, tapi pergaulannya nggak dikontrol, ya gagal juga anaknya. Makanya nanti ada orang tua itu yang sudah menyerahkan anaknya di pendidikan yang baik di pesantren, begitu anaknya bergaul dengan orang jelek dibiarkan. Kata bapaknya, ora apa-apa wis nyantri, wis ngerti di sing salah di sing ora. Yo kadang diculke ya akhirnya yang terjadi ya enggak sholat gitu kan. Kenal loh, namanya orang pesantren Pak dikekang. Gitu enggak boleh begitu keluar ketemu sama wong ayu ya langsung gitu kan. Ketemu karo banyu gendeng ya langsung dicoba di kabeh, penasaran. Karena enggak pernah tahu tiba-tiba tahu gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak itu adalah hasil interaksi didikan orang tua dan juga pertemanan. Maka nanti muncul vektor R kuadrat. Nah, vektor inilah atau garis miring inilah yang akan menghasilkan karakter dari seorang anak. Sehingga hari, bulan, tanggal, tahun semuanya baik. Di antara yang baik ada yang terbaik, kita sepakat. Tapi ada yang terjelek, enggak. Anak juga gitu, semuanya baik. Kok di antara anak-anak yang baik ada yang lebih baik, yang terbaik, kita kecondong ke situ, ya nggak apa-apa. Gitu. Kadang memang anak ada yang susah dikasih tahu gitu kan. Tapi jangan sampai kita salahkan anak itu kalau dia berbuat yang jelek, tapi kita nggak didik, kita nggak arahkan, terus kita salahkan itu yang bersangkutan, jangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan di bulan Muharram di level akidah yaitu adanya keyakinan bulan Muharram itu bulan jelek. Nah, fakta berikutnya, kita pernah ngobrol sama pengacara, itu per bulan Juli ini di Solo itu perceraian ada 600 kasus gitu kan. Nah, padahal pernikahan banyak terjadi di bukan bulan Suro. Berarti mereka menikah di luar bulan Suro rata-ratanya. Tapi ya tetap cerai gitu. Sehingga cerai dan tidak cerai itu gak ada kaitannya sama tanggal, bulan, tahun pernikahannya. Niku ten Solo, ten Sragen, kasus perceraian itu ada 2000 Pak. Sampai bulan Juli. Mungkin berarti tutup tahun ya iso 5.000 ya gitu kan.
Nah, maka yang harus jenengan pahami itu nggak ada kaitannya dengan hitung-hitungan. Makanya jenengan kalau mau nikahkan putrane ora usah dihitung. Yo nek dihitung mergo diten orang monggo lah, tapi nek dihitung tanggal apike ngendi bah, terus wulan weton apike sing dibah ndak perlu Pak gitu. Ndak perlu. Apalagi ketika jenengan ngapunten nggih, dulu pernah meyakini suro itu bulan jelek, terus jenengan nggak mau nikah di bulan suro, maka itu dosa besar. Dan cara tobatnya yang terbaik adalah ya, kalau putra jenengan lamaran di dekat-dekat suro, ya nikahkan di bulan suro. Nah, kok anakku ngene ngono Mas, nah berarti jenengan belum bisa meninggalkan keyakinan yang jelek itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mau bertobat dari dosa besar, maka tidak cukup dengan istighfar, kita harus menghapus keyakinan itu dan kita lakukan kontranya, kontraflow-nya, sehingga ketika di sini diyakini bulan Muharram bulan jelek untuk nikah, di Arab pada zaman itu bulan jelek buat nikah itu diyakini di bulan Syawal, bukan Muharram, Syawal. Nah, begitu Nabi kemudian diutus membawa dakwah tauhid, meluruskan umat dari keyakinan-keyakinan khurafat yang salah, maka Nabi membantahnya nggak cuma secara verbal, dilakukan dengan aksi nyata, yaitu apa? Beliau menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Sampai Ibunda Aisyah membanggakan keadaan itu dengan mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Aku dinikahi oleh Nabi bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan aku mulai hidup bareng bersama Nabi di satu atap di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhda indahu minni. Maka mana di antara istri beliau yang banyak itu yang dipilih untuk dinikahi bulan Syawal nek ora mung aku. Ngoten. Pramila nggih jenengan kalau putrane lamaran deket-deket bulan Suro, nggih mang nikahke ten bulan Suro, malah naipe sepi mboten ngantri, gedunge longgar. Engko sok-sok nek dulemi paling sing teko ya sithik, dadi jenengan ngoni wong sithik gitu kan. Nah, jenengan nek pengen balik gratis mengundang kula malah rasa bayar gitu kan. Kurang pripun. Artinya seorang muslim itu dimudahkan sedemikian rupa, jangan sampai justru kita menghadirkan keadaan di mana Allah itu merasa tersakiti karena ucapan kita wis ngono, kita berharap putra kita yang nikah karena ngindari bulan Suro kuatir ini kuatir ngono, kita berharap nikahnya sakinah mawaddah warahmah. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah tadi mengatakan biyadiyal amru, urusane wong-wong kuwi aku sing nyekel lho. Nek wong-wong kuwi nglarani aku apa ya terus tak kei sing apik-apik ya mungkin enggak. Makanya dengan dapati tadi lho kasus perceraian 600 di Solo diserahkan 2000 per bulan 7. Itu bagian dari efek menyakiti Allah sehingga Allah yang disakiti tidak mau berbuat baik sama manusia. Paling bahasanya ngeten kula lurah ten mriki. Nenten niku lurah apa napa? Desa niku lurah berarti. Lurah-lurah niku napa? Kepala desa. Lah iya kades maksud kula niku. Kula kades ten mriki, jenengan warga mriki gane ngeloloke kula. Terus tiba-tiba moro njaluk bantuan njaluk tanda tangan. Kira-kira kula kersa tanda tangan apa mboten? Moh, gak lah ngono. Menungso kalian menungso ngoten kok, apalagi Allah. Allah sudah mengatakan yuk dini itu aja. Mereka menyakiti aku, biadil amru. Mereka menghina masa, aku yang menetapkan masa. Urusan mereka sing megang aku. Nikah surah diganti alasannya surah wulan sial, berharap sakinah mawaddah warahmah malah bubrah tenanan gitu kan. Nah makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya lamar istri saya sebelum surah karena dekatnya di surah ya. Saya nikahi dia bulan surah. Ya hari ini anak saya 6 dan seterusnya saya ajak semuanya. Ini umpama naudzubillah. Kok saya sampai pegatan sama istri saya, maka aku yakin bukan surahnya yang salah. Ya saya sama dia gak jodoh gitu aja. Udah. Itulah akidah yang benar. Ngoten nggih. Dan ini dengan bisa terapkan di apapun, Jumat Kliwon lah, tanggal 13 lah, tanggal nopo lah, weton nopo lah. Terus orang usah berinteraksi sama dukun tanya-tanya tanggal baik bulan baik. Nah, nek genah mau baik niku nggih dina Jumat pas Ramadan, nah itu benar baik, apalagi di tanah suci, nah udah baik, pengen nikah nih mas niku, nah, bagus. Pun ini yang sudah saya sampaikan, ada yang mau nanya, Bapak Ibu, gak ada, kita tutup dengan doa. Saya sudah siapkan doa khusus. Ada, kita tutup dengan doa khusus ini. Karena tidak ada yang tanya, Pak Eman, ya dengan doa. Dikira disuguh
kemungkinan jenengan poso semua gitu. Alhamdulillah. Ning kok disangoni sarapan. Leboke kulkas Mas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa ya. Saya sudah siapkan doa khusus nih dengan aminkan, mudah-mudahan ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan baik ini ya. Dan ini bukan berarti terus doa khusus di bulan Muharram yang buatan gitu kan, nanti di bulan lain ya sosok Allah wajah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Rabbana ya malikas samawati wal ard. Ya Allah, wahai Rabb kami, Rabb pemilik langit dan bumi, Anta a'lamu bi ahwalina wa Anta a'lamu bi hajatina. Engkau lebih tahu tentang keadaan kami dan Engkau lebih tahu tentang kebutuhan kami. Bi hadhil majlis al-mubarak wa bi hadhil qaryah al-mubarakah narfa'u aydina ilaik. Di majlis yang penuh berkah ini dan di kampung yang insyaallah diberkahi ini, kami menengadahkan tangan kepada Engkau. Nas'aluka ya Allah wa natawajjahu ilaika wa narju rahmataka wa fadlak. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami menghadap wajah kami kepada Engkau dan berharap rahmat dan karunia Engkau. Faqbal du'ana wastajib mas'alatana. Maka terimalah doa-doa kami dan kabulkanlah permintaan kami yang nanti kami sampaikan. Innaka antas sami'ul qaribul mujib. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, maha dekat lagi maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhil qaryah al-mubarakah bisihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga kampung yang diberkahi ini sebuah kondisi sehat dan penuh keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in. Dan lindungilah yang sehat dari segala penyakit dan musibah. Wasmi man kana maridon. Dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Sifa'an la yughadiru saqaman. Dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Wa yassir lahum jami'a umurihim. Dan mudahkanlah semua urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj. Dan angkatlah segala kesulitan dan kesempitan mereka. Waftah lahum abwabar rizqil halal al-wasi' al-mubarak. Dan bukakanlah bagi mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi duyunahum. Lunaskanlah hutang-hutang mereka. Wafukka kurbatihim. Dan lepaskanlah semua kesempitan mereka. Wa yassir lahumul hajja wal umrah. Dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan berumrah. Walau bi ghairi taf'in samanin. Jika perlu tanpa membayar sedikit pun. Ya akramal akramin, wahai Rabb yang maha mulia. Warzuq man la walada lahu ad-duriyata shalihah. Karuniakanlah bagi yang belum memiliki keturunan yang solih dan solihah. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun solihina wa barin. Dan jadikanlah mereka yang hari ini punya anak dan cucu, anak keturunan yang penuh bakti dan solih dan solihah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahfad usaruhumul mutazawwijah. Dan jagalah keluarga mereka yang hari ini masih berumah tangga. Wajma' bainahum fil mawaddah warahmah. Dan satukanlah mereka dalam keadaan yang penuh kecintaan dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwad. Dan bagi yang belum menikah atau sudah tidak menikah, sudah tidak punya pasangan, fayassir lahu zawaj bi sholihin aminin wa sholihatin aminatin. Maka jika memungkinkan, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang solih dan solihah dan penuh amanah. Waj'al azwajahum umana ala yakhulun. Jadikanlah pasangan-pasangan mereka orang-orang yang jujur dan penuh amanah dan tidak berkhianat dalam urusan rumah tangga. Wa man kana lahu baitun. Dan bagi mereka yang hari ini memiliki rumah, waj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah. Maka jadikanlah rumahnya sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun. Dan bagi mereka yang hari ini belum punya rumah, warzuqhu baitan min ghairi riban wala dainin mut'ibin. Maka berikanlah rumah yang bebas dari riba dan hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas solihin. Dan jadikanlah tetangga-tetangga mereka dari orang-orang yang baik, yang solih. Wa ihwanahum minal mu'minin. Dan jadikanlah saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Wajannibhumul mu'dzina wad-dhalina wal mufsidin. Dan jauhkanlah kehidupan mereka dari orang-orang yang suka menyakiti, orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang suka menyebarkan kerusakan. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan. Dan lindungilah mereka dari semua bentuk kebatilan, kesesatan dan para pembuat fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutma'innatan mumtali'atan bil ilmi wal iman.
dan jadikanlah kampung mereka ini sebagai kampung yang penuh kedamaian, ketentraman, penuh ilmu dan penuh iman. Wa wafiqhum li huduril majalisil ilmiyah waj'alha nuran fi qulubihim, dan berikanlah taufik kepada mereka untuk selalu hadir di majelis ilmu, dan jadikanlah majelis itu sebagai cahaya di hati-hati mereka. Warzuqhum salamata fid dunya wal akhirah, karuniakanlah kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka kebaikan dunia dan di akhirat. Wa adkhilhumul jannata ma'a usarihim duna hisabin wala adabin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama keluarga-keluarga mereka tanpa hisab dan tanpa adab, membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.